Dulur, Madiun Kota Anti Korupsi bukan sekedar slogan semata. Madiun Kota Anti Korupsi sudah membudaya nyata. Ini sesuai visi misi saya yang ke-6. Alhamdulillah nilai integritas kita di angka 82,26 dan merupakan nilai tertinggi secara nasional tahun ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas capaian ini. Terima kasih atas kontribusi dan konsistensi dalam menjaga diri dari praktek-praktek korupsi yang merugikan negeri. Masih bersama kami di program Rosi, Pak Bima. Tadi kita melihat 40 hari setelah disampaikan di Hari Anti Korupsi Sedunia bahwa Madiun ini jadi kota yang integritasnya baik nilainya, tidak lama kemudian wali kotanya masuk KPK, ditangkap oleh KPK. Ukuran integritasnya ini seperti apa? Anda sebagai mantan wali kota juga pasti tahu persis apa sih sebenarnya jadi kendala? Saya melihat ada beberapa kemungkinan atau beberapa tipe, Friska. Yang pertama adalah ada orang-orang yang memang inkonsisten. Bicara kemana melakukan apa. Ya. Di depan bicara manis tetapi prakteknya berbeda. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Tapi yang kedua, ada juga kawan-kawan yang tidak ada niat, tidak ada mens rea di situ, tetapi terjebak oleh situasi dan kondisi. Karena ini kita bukan bicara kampanye ya, kita bicara pemerintahan. Ya. Kepemerintahan itu banyak butuh dana-dana taktis. Dan APBD tidak cukup fleksibel untuk menganggarkan itu. Makanya perlu bersilat untuk mencari pendanaan taktis. Kenapa harus ada dana taktis ini? Lagi-lagi ini karena sistem. Gitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan cepat gitu. Kebutuhan untuk mengkoordinasikan keamanan misalnya. Ada sesuatu yang darurat segala macam gitu, perlu cepat. Nah, mungkin tergelincir di sini. Tidak ada mens rea, tapi ada prosedur yang dilanggar di sini. Atau yang ketiga, nggak niat sama sekali, nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, tapi ada jebakan Batman di situ, terkena dampak karena perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, sekarang kita lihat orang-orang itu masuk kategori yang mana. Dan tidak mudah membuktikan itu semua. Dan tentu ujung-ujungnya adalah pembuktian melalui hukum. Tapi lagi-lagi Friska, di sini pun ada perdebatan. Perdebatannya adalah kalau kemudian ternyata tidak ada kerugian negara. Tidak bisa dibuktikan mens rea atau niat jahatnya. Tapi menguntungkan orang lain. Ada unsur pidana yang terpenuhi, masuklah masuk juga di situ. Nah, jadi ini agak kompleks nih. Kita harus lihat satu-satu. Saya kenal beberapa kawan kepala daerah yang saya sangat yakin integritasnya begitu ya. Dan hidupnya juga nggak neko-neko, nggak berlebihan begitu. Tapi kemudian terkena, kan muncul pertanyaan saya, ini masuk yang mana? Karena menurut saya ini kawan-kawan ini bukan yang inkonsisten, mungkin yang terjebak atau dia nggak tahu apa-apa. Atau mungkin korban lain-lain, itu ada. Ya walaupun nggak bisa menafikan, banyak juga yang masuk kategori pertama tadi. Ya. Nah ini tentu yang menjadi menjadi keprihatinan kita semua. Apa problemnya jadi nggak cuma moral saja Mas Danang, tapi juga ada problem sistemik di situ? Iya, tapi yang pertama-tama menurut saya KPK sih perlu merevisi metodologinya ya. Itu kan mereka membuat survei integritas sektor publik saya kalau nggak salah. Nama judul surveinya gitu ya. Dan menurut saya perlu dievaluasi. Indikatornya apa itu? Ya, perlu dievaluasi terutama narasumbernya karena saya tahu persis agak detail metodologinya. Tapi bukan di sini forumnya. Menurut saya begini, jadi ketika menjadi kepala daerah atau katakanlah pejabat publik itu memang ada beberapa hal yang harus dihadapi seperti tadi sistem tadi itu kan. Ya, ada beberapa kebutuhan-kebutuhan, ada pengelolaan anggaran yang seringkali mungkin bupati hanya tanda tangan segala macam lalu kemudian tidak tahu menahu lalu kemudian itu juga bisa terjadi gitu ya. Atau rekannya yang selama ini membantu tiba-tiba kena kasus lalu dianggap uangnya sampai ke dia itu juga ada contohnya gitu. Nah oleh karena itu memang pada akhirnya yang diuji paling akhir adalah sebetulnya di integritas pribadi. Itu yang saya lihat misalnya di kasus ASDP gitu ya. Orang mempertanyakan kepada KPK, bagaimana mungkin ini jadi perkara, memperkaya diri sendiri enggak, orangnya juga enggak hidup. Tapi ada unsur pidana masuk di sana. Tapi ya dianggapnya. Iya kena kasus karena memang ada problem dalam menegakkan hukum kita yang sebetulnya menjadi banyak persoalan dan juga dikritik ya, terutama penggunaan pasal 2 dan 3 yang terlalu
berlebihan, karena itu semua bisa masuk dengan pasal 2 dan 3 yang merugikan keuangan negara gitu. Ini menurut saya menjadi catatan bagi penegak hukum. Tentu kita mesti lihat dulu prosesnya ya. Mestinya kalau bupati-bupati ini katakanlah mereka tidak bersalah, mereka menunjukkan bahwa dia tidak ada keinginan untuk itu, nggak ada mensreanya atau apa, itu mestinya harus jelas dengan integritas pribadinya. Oke, tadi kan ada 3 hal, ada yang memang inkonsisten, tapi ada juga yang kena jebakan Batman, ada yang tidak ada mensreanya. Tapi sebenarnya untuk pola yang memang ada korupsi di sana, permainan anggaran misalnya atau jual beli jabatan, sebenarnya itu bisa dilakukan pencegahan atau tidak sih Pak Bima? Karena kan sebenarnya kalau Kemendagri di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah itu ada salah satu kewenangannya adalah terkait dengan politik anggaran di sana, untuk perizinan, juga pengadaan barang dan jasa bisa melakukan pengawasan. Nah, apakah bisa menggunakan instrumen ini, mekanisme ini untuk melakukan pencegahan? Instrumen pencegahan itu banyak dan berlapis, seringkali tumpang tindih begitu ya. Tetapi kan namanya aturan, ya selalu saja ada celah, ada ruang abu-abu begitu ya. Dan ya ujung-ujungnya saya kira komitmen dan karakter personal lah yang juga menentukan begitu ya. Dan sebetulnya menilai integritas itu kan bisa panjang gitu ya, bukan saja dari LHKPN-nya, tapi dari rekam jejak dan lain-lain begitu. Jadi ketika tergelincir pada satu persoalan, maka publik bisa sama-sama mendalami itu, apakah korban atau bagaimana begitu ya. Tapi yang ingin saya katakan Friska, ya lagi-lagi ya kita ini harus terus-menerus melakukan ikhtiar untuk berinovasi terhadap instrumen-instrumen aturan untuk pencegahan tadi. Ya seperti misalnya tadi untuk pansel, untuk metode penunjukan kepala dinas, apa yang bolong di situ satu-satu begitu. Kira-kira begitu. Nah, apakah kalau OTT saat ini yang Ya, berlangsung sebetulnya itu hanya pemadam kebakaran? kalau pencegahan itu sebetulnya ada program menarik MCP tadi, Monitoring Corruption for Prevention tadi. Monitoring and Corruption Prevention yang dikerjasamakan antara KPK dengan Kemendagri. Cuma masalahnya ini MCP itu hanya yang sudah jadi pasien KPK nih, yang sudah kena kasus baru ada MCP-nya gitu. Nah, mestinya dari awal gitu, karena itu kan ada indikator-indikatornya ya, artinya mana daerah-daerah yang perlu pengawasan khusus, mana daerah-daerah yang katakanlah sudah lebih bagus. Itu yang menurut saya lebih bagus daripada survei integritas tadi yang memberi penghargaan kepada Wali Kota Madiun ya. Cuma sayang mekanisme itu hanya untuk daerah-daerah yang bupatinya sudah kena kasus gitu. Sementara yang belum kena kasus, belum ada kasus, tidak ada MCP-nya di situ. Ini yang menurut saya Mas Danang melihat ada apakah masalah misalnya dengan program OTT itu. kalau OTT duluan dilakukan itu ya hanya sebagai pemadam kebakaran. Artinya ada api dulu, kelihatannya ada tindak pidananya, baru dilakukan, tidak menyelesaikan pangkal masalah. Oh ya, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Kan penegak hukum itu bekerja berdasarkan bukti-bukti ini tadi. Karena tadi nggak ada saluran orang melapor, akhirnya langsung semua Karena KPK saluran pelapornya dihukum penegak hukum ya, tadi. ada kasus langsung diambil. Nah masalahnya, mohon maaf, KPK juga lagi bersaing dengan kejaksaan dan kepolisian ini kan, lagi butuh ini gitu kan. Dan sebetulnya OTT KPK ini jauh menurun dibandingkan sebelum revisi Undang-Undang KPK. Jadi ada keinginan juga menurut saya untuk menunjukkan berprestasi gitu, sehingga ketika ada kasus yang katakanlah matang, buktinya lengkap, informannya atau sumbernya cukup kuat, mereka langsung melakukan penindakan itu. Dan seringkali itu tidak terkait juga dengan pencegahan gitu ya. Nah ini yang ke depan mestinya penindakan itu hanya dilakukan ketika katakanlah daerah-daerah yang katakanlah Pak Wamen sudah kasih tahu nggak nurut, baru itu ini. Nah ini yang mismatch nih antara penegakan dengan penegakan hukum dengan pencegahan. Ya kalau saya lihat memang nggak bisa sektoral begitu ya. Kalau kita ingin kepala daerah ini bersih, ya tentu kita ingin APH juga bersih. Kita ingin kepolisian juga punya integritas, kejaksaan juga punya integritas gitu. Jangan sampai kemudian berpikir sektoral saja. Ya semua harus ada pembenahan gitu. Karena seringkali terjadi itu seperti lingkaran yang kemudian saling menjebak begitu. Ya saya yakin ya teman-teman kepala daerah sangat punya pengalaman. Bagaimana oknum-oknum itu
juga turut terlibat dalam proses-proses seperti ini, sehingga saling menjebak semuanya. Ya artinya kalau semuanya punya komitmen untuk membangun prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan, maka ya langkahnya harusnya akan jauh lebih efektif. Artinya oknum itu penegak hukum? Ya, ya selalu ada seperti itu. Jadi bukan hanya kepala daerah, oknum itu ada di mana-mana, yang namanya oknum gitu ya. Nah jadi itu yang saya bilang tadi, ya ini harus menjadi komitmen semua dong. Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan antar lembaga agar ya dari kepala daerahnya tapi dari penegak hukum juga punya komitmen yang Ya saya kira keteladanan, gini, integritas itu kan integrated ya, lisan, kebijakan, tindakan semua. Jadi kalau pimpinannya bilang jangan korupsi, semuanya ke bawah. Jangan sampai pimpinannya bilang jangan korupsi, tetapi kemudian bawahannya masih ada ruang untuk main. Ya, saya nggak bilang siapa dan di mana lembaga apa, tapi ini menjadi tugas bersama. Itu. Jadi jangan sampai kemudian lisan-lisan anti korupsi itu, retorika-retorika anti korupsi itu menjadi nggak bermakna karena kehilangan kemudian contoh-contoh nyatanya, kehilangan konsistensinya. Itu menurut saya salah satu jadi persoalan. termasuk iya aja di retret misalnya yang sudah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo bahwa integritas itu nomor 1, kepala daerah harus menjaga integritas, tapi pada praktiknya masih banyak juga yang nakal kepala daerah.